Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-mukarramun yang saya muliakan, saya banggakan segenap pengurus masjid hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak terlupakan para segenap panitia dengan terselenggaranya, dengan suksesnya terselenggaranya acara ini berkah mereka panitia. Mudah-mudahan kita doakan segenap panitia Masjid As-Sabirin, acara ini berkah mereka semua mendapatkan taufik hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap ibu-ibu yang mensukseskan acara ini, mudah-mudahan ibu-ibunya tetap jadi ibu-ibu. Amin. Ibu-ibunya insyaallah tambah baik dan tambah solehah, insyaallah. Amin. Dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga tidak lupa para segenap asatidz. Ya, alhamdulillah ini banyak beratus-ratus asatidz. Ada Ustaz Alio, ketua masjid Al-Ikhlas, dan juga Ustaz Rahmat dan pengurus masjid Al-Ikhlas, dan juga orang tua kita Pak D. Suban dari Kampung Serang, dan juga segenap daripada semua yang hadir pada tempat ini, mana merupakan mereka orang-orang yang insya Allah orang yang selalu semangat dalam dakwahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita doakan mereka semua, orang tua kita, para guru-guru kita, senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Juga segenap hadirin hadirat, ya, mustami'in mustami'at yang hadir, ya, yang juga sudah dari sore tadi siap gegap gempita untuk melaksanakan mensukseskan acara kajian bulanan kita di Masjid As-Sabirin. Mudah-mudahan langkah kaki antum semua, upaya antum semua, pemikiran antum semua, sumbangsi antum semua, insya Allah dibalas dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pada segenap hadrah dari guru tim hadrah Hadadul Qulub yang dari awal pembacaan maulid sampai akhir daripada qasidahnya, ya, senantiasa menghibur kita semua. Lantunan qasidahnya, lantunan daripada salawatnya, insya Allah bisa memberikan kita semangat di dalam berdakwah, semangat kita dalam majlis, dan mudah-mudahan mereka semua diberikan kebaikan, kepandaian, kesehatan, afiat. Mudah-mudahan mereka tambah pintar, tambah semangat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita yaitu masih dalam kitab Hawaditsul Mustafa, Hawaditsul Ahwal Nabawi, ya, tentang sirah, sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Kitab yang dikarang oleh Profesor Habib Muhammad Ali Al-Maliki, yang mana beliau adalah pusat daripada sandaran ilmu, ya, pada zaman sekarang ini. Ya, mana beliau pun sudah meninggal dunia, tinggal kitab-kitabnya yang masih ada. Mudah-mudahan kitab beliau saat ini yang kita baca, yaitu kitab Tarikh Al-Hawadits Ahwal Nabawiyah, dapat memberikan pengenalan kita terhadap Nabi Muhammad SAW, pendekatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kampung kita sini, ya, kampung perumahan Villa Nusa Indah dan segenap semuanya, ya, masyarakat semuanya, insya Allah diberikan kesehatan, jauh dari penyakit, jauh dari musibah, insya Allah semuanya anak-anaknya saleh-saleh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Majelis kita ini sebulan sekali. Sebulan sekali itu lama masanya. Jaraknya itu lama. Oleh karena itu perlu perhatiannya, perlu suksesannya, perlu sumbangsinya, sehingga majelis kita ini mendapat memberikan manfaat bagi kita semua, dapat memberikan manfaat bagi warga segenap kampung ini, terutama yang dekat dengan masjid ini. Oleh karena itu kesempatan yang mulia ini telah kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Kita ajak anak keluarga, cucu dan semuanya yang ada, sehingga mereka dapat hadir pada majlis seperti ini, pada tempat seperti ini, acara seperti ini. Dan insya Allah walaupun tidak banyak manfaatnya, tidak terasa banyak manfaatnya, insya Allah dapat memberikan bekas kepada kita semua, dapat memberikan pelajaran kepada kita semua, dapat memberikan ilmu kepada kita semua, adab kepada kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan lanjutan daripada pelajaran kita, yaitu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan bahwasanya beliau itu orang yang pertama kali yang menyusuinya, merawatnya. Tentunya yang menyusuinya yang pertama adalah ibundanya beliau. Tadi sudah dilantunkan tentang biografi, lantunan daripada qasidah biografi Nabi Muhammad SAW, Rahatil Akhyari Rasyid, yang mana semua daun-daunan, semua daripada makhluk-makhluknya ikut serta memuja dan memuji Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita sebagai umatnya tidak ikut serta memuja dan memuji Nabi Muhammad SAW. Dan sejarahnya dapat kita ulang-ulangi daripada lagu-lagu tersebut, qasidah tersebut, ya Rahatil Akhyari Rasyid. Insyaallah kita dapat mengambilnya dan dapat mengambil manfaatnya. Yang pertama kali menyusui beliau tentu adalah ibunya sendiri. Jadi jangan sampai ada yang berpikiran tidak baik terhadap Nabi Muhammad SAW, yang memiliki pikiran yang negatif. Nabi Muhammad sejak lahir sudah disusukan kepada orang lain. Tidak. Nabi Muhammad tentu awal pertama kali beliau disusui oleh ibunya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah Az-Zahra binti Wahab. Ibunya yang menyusuinya. Walaupun sebentar ibunya menyusuinya, karena sudah menjadi adat dan tradisi, mereka, anak-anak mereka disusukan kepada orang-orang kampung, yang mana orang-orang kampung itu bersih makanannya, bagus udaranya, bagus bahasanya, dan jadi masih bersih. Kalau kita ini masih bersih, tidak bercampur dengan pengaruh-pengaruh kotor. Kita tahu sendiri. Jadi kita saja, beda orang kota, anak kota dengan anak kampung itu beda. Anak kota sudah tahu Facebook, anak kota sudah tahu WhatsApp, anak kota sudah tahu TikTok, jauh sudah sempat TikToknya. Tapi orang-orang kampung yang mana mereka tidak ada sinyal, masih tidak kenal HP, masih jauh daripada internet, inilah lebih lagi terutama. Dan inilah yang diambil menjadi adat tradisi orang-orang pada zaman dahulu. Nabi Muhammad SAW disusukan kepada ibunda susuannya. Yang pertama adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Beliau adalah budak Abu Lahab, namun beliau dibebaskan tatkala memberitahukan kabar gembira lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah ibundanya menyusui, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah. Kemudian setelah itu baru disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Jadi pertama ibunya, yang kedua Suwaibah, yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini pengembala kambing. Suaminya Harith juga pengembala kambing. Keluarganya pengembala kambing. Sehingga Nabi Muhammad SAW digelari Ibnul Kabsyah.
anak pengembala kambing. Ya, Nabi Muhammad digelari dan kadang dicaci oleh orang-orang kafir. Quraisy, kenapa mau ikut iman kepada Nabi Muhammad? Kepada Muhammad, beliau itu adalah anak pengembala kambing, karena beliau lama pada di susuannya Halimatus Sa'diyah. Dan dari situlah tampak kebesaran Nabi Muhammad SAW, keagungan Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda kenabiannya Nabi Muhammad SAW, yang tadinya Halimah Sa'diyah keluarga yang sederhana, keluarga yang bahkan katakan miskin, namun tatkala di situ ada Nabi Muhammad SAW, maka menjadi makmur keluarganya. Yang tadinya kambingnya kurus menjadi kambingnya gemuk. Yang tadinya susunya sedikit mengeluarkan, maka sejak ada Nabi Muhammad SAW, maka kambingnya mengeluarkan susu yang banyak dan lain sebagainya. Keberkahan ada pada keluarga Halimatus Sa'diyah tatkala di situ ada Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu dengan nama kita dan siapapun yang mana mereka di situ ada Nabi Muhammad SAW, disebut nama Nabi Muhammad SAW, dihafal dengan nama-nama Nabi Muhammad SAW, dipakai adab-adab dan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka akan mendatangkan keberkahan pada rumah-rumah tersebut. Dan karena itu kita jangan sampai di rumah kita tidak pernah disalawatkan Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ada zikir di situ menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dibacakan Al-Qur'an di rumah tersebut, ataupun tidak pernah diamalkan syariat Allah di rumah tersebut, maka menandakan dan menunjukkan rumah yang tidak ada salawatannya, zikirnya, mengajinya. Apa bedanya rumah itu dengan kuburan? Kira-kira malam di kuburan kami ya? Malam-malam, apalagi lalu kira-kira ada tak yang ngaji di kuburan? Tak ada. Ada tak yang baca salawat? Tak ada. Sepi. Rumah-rumah yang sepi dari Al-Quran, sepi dari salawat, maka rumah itu tidak jauh beda dengan kuburan. Maka berkahi rumah kita dengan membaca Al-Quran, berkahi rumah kita dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila Imam Jazuli, beliau memiliki salawat, karangan salawatnya, ya pada setiap hari ada salawatnya yang beda-beda kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu mana kita salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW? Setiap hari salawat kita itulah. Ya. Salawat kita setiap hari itulah. Imam Jazuli mengarang setiap hari beda salawatnya. Ya, begitu cintanya beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu beliau mengetahui keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengarang salawatnya per hari beda-beda daripada salawatnya. Ya, kalau kita masih kelas mana, tahu itulah salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah kita kurang menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad? Ataupun bahkan tidak ada cinta kita kepada Nabi Muhammad, salawat kita itulah. Bahkan salawat kita sangat sedikit sekali jumlahnya. Ya mungkin kadang-kadang 10 kali salawat kita. Ya, ataupun kita mendengar nama Nabi Muhammad, kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ataupun karena dikatakan salawat kepada Nabi Muhammad adalah rukun daripada salat, hanya di salat saja kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, ya ramaikan di rumah kita dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ramaikan di rumah kita dengan zikir, ya, zikir yang dapat mendatangkan rahmat kepada rumah kita. Ramaikan rumah kita dengan membaca Al-Quran. Ramaikan rumah kita dengan zikir-zikir yang banyak mengandung keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang setiap yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berarti tempat yang paling mulia adalah masjid-masjid Allah. Tempat yang paling banyak rahmat Allah diturunkan oleh Allah, di situ di tempat masjidnya, musallanya. Ya. Kalau tempat ilmu begitu pun tempat majelis ilmu, banyak di situ rahmat turun, banyak di situ keberkahan ada. Ya. Makanya kita kalau berada di masjid,
kita sedang berzikir, kita sedang bersalawat, maka seperti kita tidak punya hutang. Tenang, ini kalau ketawa senyum-senyum. Ya, karena kita berada di masjid, kita berada di lautan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada pada tempat-tempat yang di situ paling banyak rahmat Allah turun. Kita duduk di situ, maka akan tenang jiwa kita, akan tentram sanubari kita. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan kita berzikir kepada Allah, yang ingat kepada Allah, salat kepada Nabi Muhammad, maka akan menjadi tenang hati dan sanubari kita. Oleh karena itu, ya, kalau sudah ada masjid yang begitu indah, Masjid As-Sabirin, ya, masjid yang sudah konkretnya, ya, dari kipas angin sampai mic-nya, sampai hambal-hambalnya, sampai lemari kitab Al-Qur'annya, sampai tempat mukenanya, airnya banyak, tapi kadang-kadang biasanya sedikit orang yang sholat di masjid. Benar apa benar? Iya, kadang-kadang kabar-kabarnya cuma 5 yang sholatnya. Ya, cuma 5 orang. Ya. Mana penghuni, mana orang-orang yang ada di sekitar Masjid As-Sabirin? Mana orang-orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah? Mana orang-orang yang selalu menginginkan derajat di sisi Allah? Maka ketahuilah, tempat yang paling banyak turun rahmat Allah adalah masjid-masjidnya. Dan andaikan kita selalu sholat di masjid istiqamah, maka kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Madzal Jibril yusini bis salatil jamaah." Senantiasa Jibril ngubek, bahasa kita. Jibril itu selalu ngubek. Tahu ngubek? Ngubek itu selalu cerita, selalu memberikan pesan. Ya, apa berikan kepada umatmu, wahai Nabi Muhammad, ceritakan tentang salat berjamaah, keutamaan salat berjamaah itu 24 kali dibandingkan salat yang sendiri. Beritahukan kepada umatmu bahwasanya salat berjamaah itu adalah lebih afdal daripada salat sendirian. Beritahukan kepada umatmu begitu banyak rahmat Allah turun di masjid-masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pada salat keutamaan salat berjamaah. Akhirnya kenapa? Hatta zanantu annahu la salata illa bil jamaah. Sampai kata Nabi, saya mengira bahwasanya tidak akan diterima salat seseorang kecuali dengan berjamaah. Kira-kira salat kita ini banyak berjamaah atau salat banyak sendirian? Ketahuan, salat kita banyak berjamaah atau sendirian? Padahal Rasul Nabi Malaikat Jibril ngubek terus datang memberikan pesan kepada Nabi Muhammad akan perihal sholat berjamaah. Ya, rugi kalau kita tidak banyak bersolat berjamaah. Apalagi sholat subuh. Janganlah cerita subuh. Ya, tidak bolong pun alhamdulillah Ustaz. Jangan lihat yang bolongnya, jangan lihat yang kelewatannya. Kita harus kejar keutamaan sholat subuh. Di dalam hal dinyatakan, kalau siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, perhatikan, sholat subuh berjamaah. Adik-adik, sholat subuh berjamaah ada? Adik-adik, sholat subuhnya berjamaah ada? Sholat subuh tidak pernah. Sholat subuh berjamaah kata Nabi, maka annama ahyal lail, seolah-olah dia bangun malam. Ya, jadi kalau sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah kita bangun malam. Barang siapa yang bangun malam, ya Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, "Tajafa junubuhum anil madhaji, ya khaufan wa tama'an." Barang siapa yang banyak bangun malam, menegangkan badan mereka dari tempat tidur, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan cinta kepada mereka. Ya, siap untuk meramaikan masjid. Kan masjid masing-masing, Masjid Sabirin, warga Sabirin. Ya, siap mengambil keutamaan salat berjamaah. Maka insya Allah kita akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggalkan masjid. Ya, perhatikan orang yang salat subuh berjamaah terus, maka rezekinya pasti akan dibanyakkan oleh Allah.
Rezekinya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia bekerja, berusaha, pasti dapat dipastikan usahanya, pekerjaannya akan banyak peningkatan insyaallah. Nantikan orang-orang yang sholat subuh berjamaah pasti hartanya, rezekinya luas dan diluaskan, disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap sholat berjamaah? Ya. Sholat subuh berjamaah siap? Ya. Kalau sudah sholat subuh berjamaah semua, derajatnya tinggi-tinggi semua berarti. Nah, siapa lagi yang memiliki derajat yang rendah? Ya. Tinggi semua berarti warga Sabilin, derajatnya tinggi semua berkat melaksanakan sholat berjamaah, terutama sholat subuh berjamaah. Siapa lagi yang miskin berarti? Semuanya kaya, semuanya banyak, Allah berikan hartanya berkat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Oleh karena itu, yang perhatikan masjid kita yang begitu indah, yang sangat indah ini, dengan kita senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Dan barang siapa yang senantiasa continue melaksanakan sholat berjamaah, maka insya Allah derajatnya tinggi dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat malam, maghrib, isya dan subuhnya yang gelap, kata Rasulullah SAW, ya barang siapa yang berjalan dari rumahnya dengan kegelapan yang menuju masjid, maka akan dapatkan cahaya nanti di hari kiamat. Ya, sahabat Nabi Muhammad SAW yang buta, yang tidak bisa melihat, ya Sayyidina Abdullah bin Ummu Maktum, dengan butanya, dia pertama kali azan subuh. Dia adalah orang yang bangun pertama, datang pertama, azan subuh. Kita butuh atau tidak? Kita butuh apa melek? Tapi kita subuhnya di mana? Oleh karena itu, ya, gembarkan kita sholat berjamaah, ramaikan masjid kita, ya, makmurkan keluarga kita dengan apa? Dengan sholat berjamaah, terutama sholat malam, maghrib, isya dan subuh. Insya Allah, rezeki kita akan beda jauh daripada sebelumnya. Tapi jangan banyak-banyak sholat di masjidnya. Kakek kayu semua repot. Kakek makmur semua kalau sholat subuhnya berjamaah terus. Ya, siap untuk jadi orang kaya? Ya. Siapnya orang kaya. Laksanakan subuh berjamaah, laksanakan isya dan maghrib berjamaah. Insya Allah rezekinya akan luas. Amin, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bulan depan mungkin pakai AC begini. Kenapa? Makmur semua. Keluarga Masjid Sabilin semuanya jadi makmur berkat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa amplop Ustaz juga rusak. Iya. Bukan besar amplopnya. Insya Allah yang penting kita dapat mengamalkan ilmu yang kita amalkan, dan kita akan dapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Siapa amplop besarnya? Amplopnya besar. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemuliaan orang-orang yang di situ selalu berzikir, di situ selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Di antaranya keluarga Halimatus Sa'diyah, mereka mendapatkan keberkahan yang luar biasa dengan datangnya, adanya Nabi Muhammad SAW di rumah beliau. Kalau kita saat ini, ya hadirkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirkan zikir kita di rumah kita kepada Allah, dan zikir kepada Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah keberkahan itu akan ada di rumah-rumah kita. Tidak cukup di rumah, ya, berikan keberkahan pada kamar-kamar kita. Kita berzikir, kita bersalawat di kamar-kamar kita, ya. Jangan di rumahnya tidak ada foto-foto wali, tidak ada kalimat asmaul husna, tidak ada ayat-ayat, maka di situ mungkin tidak ada keberkahannya lagi. Ya, sedikit rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu, ya, selain kita zikir, ya, letakkan juga foto-foto orang-orang saleh. Letakkan juga kalimat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah
rumah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Insyaallah wajah-wajah kita ini berseri-seri insyaallah ya. Wajah-wajah kita berseri-seri karena kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad dan selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka nanti di hari kiamat, wajah-wajah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat, khususnya mereka yang di dalam surga, wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Karena mereka telah memandang dan melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di dunia ini cukup kita berseri-seri saja dengan selalu berzikir dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu berzikir, orang yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad, orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, dekat dengan masjid, dengan salat berjamaahnya, maka insya Allah tidak ada kesumpakan di dalam dirinya, tidak ada permasalahan insya Allah dalam dirinya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan semuanya. Karena yang memberikan cobaan adalah Allah, yang memberikan solusi adalah Allah, yang memberikan musibah adalah Allah, memberikan kesenangan adalah Allah. Dan kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah saja Allah akan menguruskan, Allah akan keluarkan, Allah berikan solusi semua permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga kita, dalam usaha bisnis kita dan lain sebagainya. Berkah kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang saleh, bagi orang yang selalu ibadah, bagi orang yang selalu berzikir, dengan letak hatinya saja, apa detak jantung hatinya saja, insya Allah sudah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita menjadi orang yang sebelum kita berdoa sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mau enggak? Ini kenapa? Dengan dekat kita kepada Allah, dekat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita mendengar suatu ilmu, tidaklah kita mendapatkan suatu ilmu kecuali kita ingin mengamalkannya dan kita melaksanakannya. Tidaklah kita mendengarkan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kita adalah orang yang sudah mengamalkan sunnah tersebut. Maka dengan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan, rahmatnya, cintanya, ridhonya kepada orang-orang yang selalu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Satu sunnah adalah satu derajat nanti di dalam surga nanti. Ya, insya Allah kita dapat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, contohnya saja, ketika kita masuk ke masjid, kita membaca doa. Ya, kira-kira apa faedah doa masuk masjid? Berarti sudah jarang mengamalkan doa masuk masjid. Ya, doa masuk masjid apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu rahmatmu ya Allah. Ya, setiap kali kita masuk ke masjid, maka senantiasa kita mengamalkan sunnah Nabi tersebut. Ya, maka barang siapa yang mengamalkan sunnah, barang siapa yang mengamalkan ilmu, maka mudah baginya untuk membaca dan ingat kepadanya. Kalau kita jarang membacanya, jarang mengamalkannya, maka akan menjadi lupa. Ya. Al-Quran saja kalau kita jarang membacanya, ya, seolah-olah asing bagi kita. Al-Quran kalau kita jarang membacanya, kembali kita akan terbata-bata membacanya. Al-Quran menjadi asing bagi mulut orang-orang munafik. Al-Quran akan menjadi asing kepada hati orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Dan begitu pun juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW akan menjadi asing bagi orang-orang yang tidak gemar bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah, bukan dikarenakan kita tidak ada waktu untuk bersalawat. Na'udzubillah, bukan karena kita tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Na'udzubillah, bukan kita tidak ada waktu untuk melaksanakan salat berjamaah, salat maghrib, isya dan subuh dan seterusnya kita. Bukan, akan tetapi na'udzubillah kita memohon perlindungan dari Allah. Kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk membaca Al-Quran. Kita diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita diharamkan oleh Allah untuk salat berjamaah di masjid, salat subuh di masjid, salat isya di masjid. Nauzubillah, kita diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa mau dikata kalau kita juga diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebelum itu terjadi pada kita, ya, niatkan kita kepada kita semua untuk melakukan semua kebaikan, untuk mengamalkan semua ilmu dan mengamalkan sunnah Nabi, baca Al-Quran, sholat di masjid dan semua kebaikan sebelum kita tidak ada waktu untuk membaca dan mengamalkannya. Itu petanda Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharapkan diri kita untuk beramal soleh. Waliyadu billah. Kata orang, ya, sendalnya saja tidak pernah mampir di masjid. Sendalnya saja tidak pernah mampir ke masjid. Ya. Apalagi orangnya. Ya. Sendalnya tidak pernah mampir. Masih enak kalau sendalnya hilang di masjid, masih enak. Berarti dia pernah ke masjid. Tapi sendalnya tidak pernah mampir ke masjid. Nauzubillah. Orang yang enggan pergi ke masjid, orang yang malas untuk pergi ke masjid, maka akan dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti jenazahnya harus ke masjid. Ya, jangan sampai jenazahnya baru dia pergi ke masjid. Ya, mau seperti itu? Harus kita upayakan, paksakan diri kita untuk melaksanakan sholat di masjid. Ya. Dan begitu pun juga bagi mereka-mereka yang enggan memakai kerudung, bagi mereka-mereka yang enggan untuk menutup auratnya, nanti akan dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala memakai kerudung. Nanti tatkala dia jenazahnya dikafani, ya ada istilahnya pemakai baju, ada istilahnya kafan memakai kerudung. Dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya dipakaikan kerudung, dipakaikan penutup pada jenazahnya. Karena jangan enggan kita untuk memakai kerudung menutup aurat kita. Nauzubillah. Dan sebelum itu semua diwajibkan oleh Allah, dipaksa oleh Allah, maka hendaknya kita senantiasa mengamalkan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan bahwasanya amal yang paling afdal, ya, Nabi pernah mengatakan amal yang paling afdal, yang lebih daripada amal yang lain, yaitu husnuzon billah. Ya, kita harus pandai-pandai berhusnuzon kepada Allah. Ya, pasar sepi, perkara corona, udah macam-macam beruntungnya sana sini. Ini Allah dah adil. Ini yang ngomongnya tidak bagus nih sekarang ini, Allah adil begini begitu. Ya, suzon kepada Allah. Ya, ini adalah amal yang paling buruk. Tatkala kita bersuzon kepada Allah adalah suatu amal yang paling buruk. Dan sebaliknya, amal yang paling afdal tatkala kita berhusnuzon kepada Allah. Kita diberikan anak cuma satu, berhusnuzon kepada Allah. Ya, mungkin Allah akan menjadikan anak ini jadi anak yang soleh, anak yang alim, anak yang berbakti, anak yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dia itu sudah mulai besar, Allah akan berikan lagi anak yang kedua dan seterusnya. Yang berhusnuzon kepada Allah adalah amal yang paling baik. Ya. Kira-kira ada banyak orang-orang yang berhusnuzon kepada Allah di sini. Insya Allah. Dan sebaliknya, yang bersuzon kepada Allah adalah amal yang paling buruk. Dan yang kedua, amal yang paling afdal yaitu berhusnuzon bi ibadillah. Husnuzon kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lihat orang langsung suzon. Ya, lihat orang, wah ini orang baru, jangan maling. Nah, nggak boleh. Ya. Lihat hamba-hamba Allah langsung kita berhusnuzon. Ya, walaupun dia itu pencuri, walaupun dia itu orang tidak baik, ya, tetap kita pasang husnuzon. Apalagi orang yang baik. Ya, kadang-kadang kita utamakan adalah suzon kepada orang lain. Jadi dinyatakan di dalam syair bahwasanya barang siapa yang bersuzon, ya, buruk sangka
maka Allah akan jadikan dia sesuai dengan buruk sangkanya kepada Allah. Ya, buruk sangka kepada orang lain sudah dia dapatkan dosa, walaupun buruk sangkanya itu benar. Ya, dia buruk sangka kepada orang. Nah, ini orang ini pura-pura baik kami dulu, padahal dia ini tidak baik. Sudah dia buruk sangka kepada orang, ya walaupun benar apa yang dia sangkakan, maka tetap dia dapat dosa. Kalau buruk sangka itu salah, maka dia sudah dapat dua dosa. Tapi orang yang berbaik sangka kepada orang lain, ya walaupun itu benar, walaupun benar berusaha baik sangkanya itu benar, ya, nah ini orang ini pasti orang soleh, orang ini pasti orang wali, orang ini pasti orang yang dekat dengan Allah. Walaupun kalau benar dia dapatkan sudah dapat pahala, kalau salah dia dapatkan pahala. Dan derajatnya seseorang menurut pandangannya kepada hamba Allah, pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau dan mengetahui derajat kita di sisi Allah, bagaimana kita melihat Allah? Ya. Kalau kita melihat masalah hari ini sepi, mungkin Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat nanti esok atau lusa. Pandangan baik kepada Allah itulah menunjukkan derajatnya yang tinggi di sisi Allah. Dan kalau dia memiliki pandangan yang buruk kepada hamba Allah, lihat orang pergi ke masjid yang selalu duduk di masjid, itu pura-pura baik, minta puja, minta dipuji. Nah, dia bersujud kepada hamba Allah, maka menunjukkan derajatnya rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang selalu bersujud kepada hamba-hamba Allah. Apalagi orang-orang muslim, apalagi orang yang berilmu, apalagi orang-orang yang saleh, apalagi orang tua kita, apalagi orang dekat kepada kita, teman kita. Jadi utamakan kita berhusnuzon kepada seseorang hamba Allah, walaupun hal buruk ada di hadapan kita, tetap kita husnuzon. Dan husnuzon kita menunjukkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan orang-orang yang beriman, keutamaan orang-orang yang Islam, senantiasa mereka membersihkan hati mereka dari penyakit-penyakit hati sehingga dia tidak ada masalah kepada orang lain. Walaupun orang itu jahat kepadanya, dia tetap husnuzon. Walaupun orang itu yang sederhana, yang biasa saja, dia tetap husnuzon. Walaupun orang itu jahat, pemabuklah, kalau dia datang melintas kepada kita berhusnuzon, mungkin dia itu sudah kawan, maka kita dapatkan pahala daripada kita membusukkan hati kita dengan suruzon, buruk sangka kepada orang lain. Kita menunjukkan kita tidak ada derajat di sisi Allah, buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkah daripada sejarah Nabi Muhammad SAW yang kita baca, yang mana keberkahannya terutama daripada rumahnya siapa? Rumahnya Halimatus Sa'diyah dengan adanya Nabi Muhammad menjadi berkah, dan begitu pun harapannya dengan kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rumah-rumah kita akan menjadi berkah. Bagaimana rumah Halimatus Sa'diyah dapat berkah dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Rumah kita menjadi berkah dengan kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad, dengan selalu membaca Al-Quran, selalu berzikir, maka rumah-rumah kita akan menjadi berkah. Keluarga kita akan menjadi baik, berkah kita berzikir dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu baru rumah. Apalagi dan bayangkan kalau kita yang sendiri yang banyak zikir dan salawat, akan tambah berkah pada diri kita. Ya. Siapa yang berzikir, siapa yang bersalawat, maka dia terlebih dahulu dapatkan keberkahan. Allah berikan kepada hatinya, membersihkan hatinya. Kita kadang-kadang banyak kotorannya hati kita ini. Banyak penyakitnya hati kita ini. Maka jangan sekali-kali kita merasa hati kita bersih. Jangan sekali-kali kita merasa kita orang baik. Jangan sekali-kali kita merasa sudah cukup beramal. Orang yang merasa demikian, dialah orang yang sebaliknya. Merasa hatinya bersih, menunjukkan hatinya kotor. Merasa amalnya banyak, berarti amalnya sedikit. Merasa sudah banyak daripada amalan yang ia lakukan selama ini, jadi ada terus
berarti itu semua tidak ada apa-apa yang nonsen di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkah pelajaran sirah nabawi kita pada saat ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu keberkahan yang sebesar-besarnya kepada keluarga kita, rumah kita, dan khususnya pada diri kita, ya, dikarenakan mereka adalah orang yang dekat dengan Nabi, akan mendapatkan kemuliaan dengan adanya dekat mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Allah bersihkan hati-hati kita, selalu balik kita, sehingga kita mudah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita mudah untuk mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu laduni dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah melihat bukan tubuh kita, bukan wajah kita, bukan amal kita. Yang Allah lihat adalah hati manusia-manusia, yang mana yang bersih, yang mana yang bagus, yang mana yang telah menjaga daripada penyakit hati. Maka di hati itulah Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan nur dan cahayanya. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menjaga hati kita dari buruk sangka kepada Allah, buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Karena itu adalah amal yang paling buruk. Dan kita diberikan husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada hamba-hamba Allah. Karena itu adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid ini bertambah makmur, insyaallah. Keluarga kita tambah makmur, insyaallah. Soleh-solehah, rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia bil maisarah dan kemudahan, hajat akhirat bil maghfirah dengan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah leburkan daripada kesalahan-kesalahan kita yang selama ini kita sebagai hamba pendosa. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita anak-anak yang saleh-salehah, anak-anak kita yang pandai baca Quran, anak-anak yang pandai berzikir, pandai bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak contoh-contohnya, banyak zikir, banyak salawat yang telah diajarkan. Tinggal anak-anak kita yang mungkin belum dekat kepada Allah, belum dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita punya keluarga, ada yang masih jauh dari Allah, masih lalai dari Allah. Mudah-mudahan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ahli ibadah, orang yang ahli taat, orang yang dekat kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan daripada niat kita pada saat ini disampaikan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati dijauhkan, bersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit zahir disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditambah keberkahan rezeki kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amal kita terus meningkat insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Dan kita akan jumpa pada bulan yang akan datang. Lebih kita belajar pada keadaan yang baik, lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.